Welcome to the world of Encrypto. You have already appraised the advantages inherent in cryptocurrency and blockchain technology. However, ensuring the safety and security of your assets at exchanges and online wallets is still an open challenge. Encrypto provides a solution that protects the wallets of cryptocurrency owners from hackers and blocking. This solution is called InSafe. It is a device for the stationary storage of cryptocurrencies. With InSafe, you can receive and transfer digital money offline. In addition, your assets will always be with you. Encrypto provides the maximum services available through a single registration. Connect InSafe to your personal account. The system displays your account balance and opens up possibilities for managing the accounts. Select the currency and transaction. Withdraw money in any way convenient to you. Cold storage of assets ensures complete safety. The same principle applies to all the crypto financial services. Cryptocurrency exchange with a professional toolkit for traders and investors. Decentralized cryptocurrency trading platform for goods and services. All transactions with fiat currencies are carried through our own Encrypto bank, which ensures faster speed and anonymity. Encrypto, the payment infrastructure of the future. Nama saya Fadila Pamungkasari, kelas PIB semester 2 dengan NIM 21330401095. Dosen pendampingnya Pak Tua Samosir SPD MSI. Minggu ini kita akan menjelaskan bab 10 tentang sistem akuntansi pembelian dan sistem akuntansi utang. Pertama, kita akan menjelaskan pengertian terlebih dahulu, yaitu sistem akuntansi pembelian digunakan dalam perusahaan untuk pengadaan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Transaksi pembelian digolongkan menjadi dua, yaitu pembelian lokal sama impor. Pembelian lokal itu pembelian dari pemasok dalam negeri, sedangkan impor adalah pembelian dari pemasok luar negeri. Ada beberapa fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian, antara lain itu fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Fungsi yang terkait dalam sistem pembelian itu fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, sama fungsi akuntansi. Prosedur transaksi pembelian. Secara garis besar, transaksi pembelian mencakup prosedur. Pertama itu fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian ke fungsi pembelian. Yang kedua, fungsi pembelian meminta penawaran harga dari berbagai pemasok. Yang ketiga, fungsi pembelian penerimaan penawaran harga dari berbagai pemasok dan melakukan pemilihan pemasok. Yang keempat, fungsi pembelian membuat order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Yang kelima, fungsi penerimaan memeriksa dan menerima barang yang dikirim oleh pemasok. Yang keenam, fungsi penerimaan menyerahkan barang yang diterima kepada fungsi gudang untuk disimpan. Yang ketujuh, fungsi penerimaan melaporkan penerimaan barang kepada fungsi akuntansi. Yang kedelapan, fungsi akuntansi menerima fakta input dari pemasok dan atas dasar faktur dari pemasok tersebut. Fungsi akuntansi mencatat kewajiban yang timbul dari transaksi pembelian. Informasi yang terungkap manajemen itu pertama, jenis persediaan telah mencapai titik pemesanan kembali order point, yaitu mengetahui jumlah jenis persediaan barang dagangan yang harus dilakukan pemesanan kembali agar saat jenis persediaan dibutuhkan barang dagangan tersebut tersedia dalam gudang. Order pembelian yang telah dikirim oleh pemasok
untuk mengetahui jumlah order pembelian dan pemasok mana yang dipilih dalam order pembelian. Order pembelian yang telah dipenuhi oleh pemasok untuk mengetahui ketersediaan pemasok dalam memenuhi order pembelian. Total saldo utang dagang pada tanggal tertentu. Untuk mengetahui total saldo utang dagang perusahaan dan mengetahui tanggal jatuh tempo pembayaran utang dagang yang harus dibayar perusahaan. Dokumen yang digunakan. Surat permintaan penawaran harga. Dokumen ini digunakan untuk meminta penawaran harga bagi barang yang penggandaannya tidak bersifat berulang kali terjadi yang menyangkut jumlah rupiah pembelian yang besar. Surat order pembelian. Dokumen ini digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang telah dipilih. Laporan penerimaan barang. Dokumen ini dibuat oleh fungsi penerimaan untuk menunjukkan bahwa barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi jenis, spesifikasi, mutu, dan kuantitas seperti yang tercantum dalam surat order pembelian. Bukti kas keluar. Dokumen ini dibuat oleh fungsi akuntansi yang berdasarkan catatan transaksi pembelian berfungsi sebagai pemerintah pengeluaran kas pembayaran utang kepada pemasok. Prosedur bentuk sistem pembelian. Prosedur permintaan pembelian dalam prosedur ini itu fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian dalam dokumen surat permintaan pembelian kepada fungsi pembelian. Jika barang tidak disimpan di gudang atau barang langsung pakai, fungsi yang memakai barang mengajukan permintaan pembelian langsung ke fungsi pembelian dengan mengajukan surat permintaan pembelian. Prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok. Dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirim surat permintaan penawaran harga kepada para pemasok untuk memperoleh informasi mengenai harga barang dan berbagai syarat pembelian yang lain. Untuk memungkinkan pemilihan pemasok, barang yang diperlukan oleh perusahaan jadi pemasok akan mengirim daftar penawaran harga barang yang dikehendaki. Terima kasih sudah menonton video kami di kelas 10. Tunggu video selanjutnya minggu depan di kelas 11 tentang sistem pengkajian dan pengupahan. Terima kasih.